Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan tentang konsentrasi ekonomi moneter. Ya. Jadi ekonomi moneter itu mempelajari ekonomi sektor moneter. Ya, mudahnya mempelajari uang. Ya, jadi uang dalam segala aspeknya, mulai dari sejarah, terus pembuatan uang, terus pengaturan peredaran uang, terus pengendalian uang. Maksudnya gini, kan uang kan bisa jumlahnya berlebih. Jadi berlebih di sini maksudnya adalah lebih dari kebutuhan yang ada pada masyarakat. Itu nanti namanya inflasi. Akibatnya kalau inflasi itu nilai uangnya jadi turun. Nah, maka itu bidang-bidang moneter itu. Terus bisa juga ada lagi misalnya kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa tentang itu tadi untuk mengatasi inflasi. Terus misalnya kebijakan untuk menghadapi pelemahan kurs, kalau Indonesia kurs rupiah. Nah, itu juga kebijakan moneter. Nah, untuk kasus Indonesia itu inflasi sekarang terbukti itu tidak hanya untuk mengatasinya tidak hanya peran sektor moneter, tapi sudah multi sektor. Itu. Tapi nggak apa-apa, tetap inflasi secara umum di dunia ini dimasukkan sebagai variabel moneter. Terus mata kuliah wajib yang harus diambil itu adalah ekonomi moneter 1, terus ekonomi moneter 2 atau ekonomi moneter lanjutan, ya, bisa juga namanya terserah prodi. Terus kebank sentralan, itu yang wajib. Untuk yang pilihan nanti bisa tentang pasar modal, terus manajemen risiko keuangan, terus ekonomi keuangan juga. Jadi itu mata-mata kuliah pilihannya. Kalau mata kuliah wajib itu kan yang wajib diambil. Nah, kalau mata kuliah pilihan itu boleh diambil, tapi harus memenuhi kriteria tidak boleh melebihi maksimal. Jadi maksimal SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa kan 144 total itu, baik mata kuliah wajib maupun pilihan. Jadi tidak boleh, totalnya tidak boleh melebihi 100. Ya boleh, tapi nanti malah repot sendiri. Ya, malah terlalu berat. Tujuannya dulu kan waktu zaman saya itu SKS yang wajib ditempuh itu sekitar 156. Itu kan dikurangi jadi 144. Tujuannya untuk mempercepat supaya mahasiswa cepat lulus, ya, sehingga mempermudah. Nah, tujuannya itu. Jadi dengan dipersedikit itu untuk mempermudah mahasiswa lulus. Jadi jangan menambah-nambah yang justru merugikan mahasiswa sendiri. Terus di samping itu kan juga semakin sedikit kan kalau nilainya tinggi itu kalau dibagi kan nanti IPK-nya itu jadi lebih besar. Kalau semakin banyak pembaginya semakin kecil IPK-nya. Ya kan? Nah, kalau untuk penelitian di konsentrasi ekonomi moneter itu seyogyanya atau sebaiknya kalau memakai, mudahnya gini,
variabel utamanya, atau kalau kita pakai regresi, penelitiannya pakai regresi, Y-nya, variabel dependennya, Y-nya itu variabel sektor moneter. Kalau X-nya paling enggak kalau variabel Y-nya sudah sektor moneter, itu paling enggak ya ada satu lah variabel X-nya ada, minimal boleh satu nggak apa-apa, sektor moneter. Ya, kalau variabel Y-nya bukan moneter boleh, tetapi variabel ekonomi. Karena teman-teman semua itu nanti kan jadi sarjana ekonomi. Nah, nanti X-nya harus sebanyak-banyaknya variabel moneter, semakin banyak, jangan sebagian besar ya, paling nggak sebagian besar itu variabel moneter, sehingga ciri khas konsentrasi ekonomi moneter nampak di situ. Ya, itu. Mudahnya seperti itu. Jadi variabel Y-nya disesuaikan variabel moneter. Ya, tapi kalau tidak paling minimal Y-nya itu variabel ekonomi, tidak boleh di luar variabel ekonomi ya, karena Anda calon sarjana ekonomi kan. Nah, Y-nya boleh variabel ekonomi. Nah, nanti X-nya harus ada variabel moneternya. Itu kalau pakai regresi. Bentar. Mungkin, Pak. Ya. Untuk topiknya itu kan variabelnya itu biasanya apa aja sih, Pak, kalau misalnya di moneter? Ya bisa, variabelnya itu bisa inflasi, bisa CUB, jumlah uang beredar, bisa kurs, bisa suku bunga, bisa. Tapi dipakai di X juga boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak harus Y itu, tapi disesuaikan ya, Y itu variabel moneter. Atau sebaiknya, kalau bingung disesuaikan, sebaiknya variabel Y itu moneter, variabel sektor moneter. Jadi itu. Terus kalau prospek pekerjaan itu bisa yang paling jelas itu di bank sentral, atau sekarang lebih luas. Kalau dulu kan seperti di monopoli bank sentral ya, sektor moneter. Nah, terus bisa juga masuk ke OJK, bisa juga masuk ke LPS. Tahu LPS? Lembaga Penjamin Simpanan. Itu pecahan dari bank sentral juga. Dulu kan semua yang jadi LPS juga bank sentral, yang jadi pengawas perbankan juga bank sentral. Kalau sekarang mau dipecah supaya bank sentral itu tidak terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti cenderungnya sebuah lembaga itu kalau terlalu kuat cenderung nanti otoriter. Ya, makanya dipecah-pecah. Tuh. Bisa juga di bank umum. Ya, bisa banyak teman-teman senior-senior teman-teman itu yang sudah lulus bekerja di sektor perbankan juga banyak, ya, baik bank umum maupun bank syariah banyak, ya. Terus bisa juga nanti di sektor yang terkait, ya. Misalnya di Kementerian Keuangan, bisa di Kementerian Perindustrian, bisa nanti jadi analis di situ biasanya, analis sektor moneter, bisa itu di perindustrian, perdagangan. Jadi menganalisa kondisi sektor moneter seperti apa, nanti untuk membuat kebijakan di Kementerian Keuangan, di Kementerian Perindustrian, atau di Kementerian Perdagangan. Contoh kalau perdagangan kan perlu menganalisa tentang misalnya kurs, ya, naik turunnya kurs. Nah, itu kan penting bagi kegiatan ekspor impor, ya, gitu. Jadi bisa masuk ke situ. Terus
moneter itu sangat apa ya istilahnya itu sangat perubahannya itu sangat cepat sekali. Itu nampak sekali waktu dulu terjadi krisis ekonomi atau bahkan sampai krisis multidimensi tahun 97-98. Itu perubahan terutama kurs, itu kan sektor moneter ya, variabel di sektor moneter. Itu perubahannya per hari itu berubah. Bahkan mungkin malah per detik itu ada perubahan. Itu kan menakutkan gitu. Bahkan sampai waktu itu gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan, terus Menteri Menko Ekuin itu tidak berani meninggalkan, yang saya dengar ya, info yang saya dengar itu tidak berani meninggalkan gedung Bank Sentral BI, Bank Indonesia. Mereka selalu setiap kali ada info baru selalu dirapatkan, supaya cepat pengambilan keputusannya. Karena apa? Itu tadi perubahannya begitu cepat sehingga antisipasinya harus secepat mungkin supaya jangan sampai terlambat. Itu ya. Jadi sudah banyak untuk kembali ke peluang kerja. Itu sudah banyak teman-teman senior Anda itu yang diterima di perbankan, ada di Bank Mandiri, ada di Bank BTN, ada di Bank BNI, saya dengar juga ada itu ya, di BNI. Di Bank di BI saya belum dengar. Kalau magang ada itu dulu saya dengar, yang magang ada. Tapi yang masuk keterima sebagai pegawai di BI belum. Maka itu peluang bagi Anda nanti ke depannya. Iya, prospeknya itu lumayan banyak sebenarnya. Ya, lumayan banyak. Bahkan tidak hanya di ini ya, di sekarang kan kita sudah global ya. Jadi tidak hanya di Indonesia. Bisa ke misalnya Asian Development Bank, ADB, bisa di IDB, Islamic Development Bank, bisa masuk ke sana. Ya, bisa di Bu Sri Mulyani itu kan di IMF atau di World Bank itu. Kan beliau itu ekonomi itu, dia lulusan ilmu ekonomi UI, pernah di World Bank atau di IMF itu, jadi bisa masuk ke sana. Terus ada itu info yang lulusan UGM itu di IDB, Islamic Development Bank, ada ilmu ekonomi UGM masuk ke sana. Jadi bisa, peluang itu sangat-sangat luas. Sekarang jangan hanya menyempitkan diri atau memarginalkan diri di Indonesia aja. Peluang Anda sangat luas. Lebih-lebih sekarang kan sudah namanya internet kan sudah sangat mudah diakses. Jadi untuk pekerjaan yang di luar negeri itu kan sudah jauh lebih mudah untuk mengakses. Bahkan sekarang itu sudah biasa. Senior Anda yang baru lulus kemarin kan bahkan banyak yang tidak tahu mengirim lamaran secara tertulis, tulis tangan, dikirim via pos, nggak tahu. Mereka tahunya pakai email aja. Jadi kalau itu untuk mungkin lembaga-lembaga yang sudah bonafit mungkin bisa jalan, tapi kalau yang masih mohon maaf tradisional itu kan kurang jalan itu. Emailan mungkin dibuka berapa kali, mungkin seminggu sekali atau berapa, jadi sudah penutupan baru ada yang buka, wah ada yang ngirim, nggak tahu sudah. Intinya banyak lah prospek dari moneter ini ya Pak ya. Luas, sangat luas. Jadi mungkin untuk sesi terakhir bisa untuk Bapak memberi tips atau masukan kepada mahasiswa yang sekiranya mau ngambil konsentrasi moneter ini Pak, closing statement. Aja kalau untuk tips ya, itu mulai sekarang pelajari terutama mata kuliah intinya ya. Kalau yang sudah seperti ekonomi moneter 1 kan sudah diambil, tinggal nanti ekonomi moneter 2 atau ekonomi, kan namanya bisa ekonomi moneter 2 atau ekonomi moneter lanjutan. Itu mulai aja dipelajari, dibaca-baca. Nah, yang saya sayangkan itu banyak mahasiswa yang hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh
dosen. Padahal kan mungkin ada keterbatasan waktu dan sebagainya, keterbatasan kesibukan si Bapak Ibu dosen sehingga penjelasannya kurang menyeluruh. Maka seyogyanya atau sebaiknya mahasiswa itu bacalah buku teks, itu di perpustakaan banyak ya, tentang ekonomi moneter 2 atau ekonomi moneter lanjutan, tentang kebang sentralan. Kalau kebang sentralan mungkin belum ada bukunya, aja ke situsnya BI. Nah, belajar dari sana kan banyak buku laporan tahunan, itu baca yang buku-buku yang dipublish oleh BI, kebijakan moneter dan sebagainya banyak itu. Nah, itu baca-baca aja. Kan nggak perlu beli, tinggal download aja. Jadi biar mereka makin mantap lagi ya. Berarti lebih memperluas cakrawala mereka dengan cara membaca gitu ya. Oke. Kayak gitu ya, Pak. Ya. Gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.